Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didanda Kurnia Tasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Dalam buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD ini, bab 1 membahas tentang selayang pandang perkembangan konseling yang memiliki 4 pokok bahasan. Pertama, pengantar. Konseling muncul pada paruh kedua abad 20. Untuk memahami apa definisi dan ada apa di balik kemunculan konseling, diperlukan pemahaman terhadap akar sejarah dan perkembangan bentuk pertolongan ini. Kemudian, perkembangan profesi konseling tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan psikologi dan kesehatan. Kemajuan di kedua bidang keilmuan ini mendorong munculnya cara-cara inovatif dalam menangani masalah-masalah personal. Oleh karena itu, cikal bakal perkembangan profesi konseling tidak dapat dilepaskan dari kemajuan di bidang psikologi dan kesehatan. Pokok bahasan yang kedua, yakni embrio kelahiran konseling. Konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Plato dipandang sebagai orang pertama Yunani kuno yang bisa disebut sebagai konselor pertama. Perhatiannya terhadap isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, teologis, bagaimana membangun pribadi yang baik melalui asuhan atau pendidikan formal, bagaimana caranya supaya anak dapat berpikir lebih efektif, teknik apa yang telah berhasil mempengaruhi manusia dalam kemampuannya mengambil keputusan dan mengembangkan keyakinannya, menjadikan Plato pantas menyandang gelar konselor pertama. Sementara itu, murid Plato, Aristoteles, dipandang sebagai konselor kedua dari Yunani, mempunyai kontribusi besar dalam pemikirannya di bidang psikologi. Di antara sumbangan pemikirannya adalah mengenai interaksi individu dengan lingkungan yang lainnya, serta upaya mengembangkan fungsi-fungsi individu secara optimal. Pokok bahasan yang ketiga, yakni sejarah perkembangan konseling di Amerika. Sampai awal abad ke-20, belum ada konselor di sekolah. Pada saat itu, pekerjaan-pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru, seperti dalam memberikan layanan informasi, layanan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Gerakan bimbingan di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri. Pada tahun 1898, J.C.B. Davis, seorang konselor sekolah di Detroit, memulai memberikan layanan konseling pendidikan dan pekerjaan di SMA. Pada tahun 1907, dia diangkat menjadi kepala SMA di Grand Rapids, Michigan. Dia memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut. Tujuan dari program bimbingan di sini adalah untuk membantu siswa agar mampu satu, mengembangkan karakternya yang baik, seperti nilai moral, ambisi, bekerja keras, dan kejujuran sebagai aset yang penting dalam rangka merencanakan, mempersiapkan, dan memasuki dunia kerja. Kemudian, mencegah dirinya dari perilaku bermasalah dan menghubungkan minat pekerjaan dengan mata pelajaran yang disukainya. Pokok bahasan yang keempat, yakni sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam kegiatan pendidikan formal di sekolah. Pada awal tahun 1960, di beberapa sekolah dilaksanakan program bimbingan yang terbatas pada bimbingan akademis. Pada tahun 1964, lahir kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan konseling. Tetapi program ini tidak berkembang karena kurang persiapan prasyarat, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pada dasawarsa 60-an, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan yang sekarang dikenal dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu bab, yakni bab 1 di buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD.